Assalamualaikum teman-teman, selamat datang kembali di channel Erwin Wira. Sekedar mau sharing santai teman-teman, kebetulan kemarin ya dapat pekerjaan yang cukup menyenangkan ya. Merubah sebuah foto wajah ya seorang ke dalam, bukan merubah ya, memasukkan ke wajah seseorang ke dalam body karakter Superman ya. Ini biasanya dipakai untuk bisa buat maskot perusahaan bisa, atau bisa untuk pekerjaan yang sifatnya gift ya, kayak ngasih hadiah untuk orang yang sedang ulang tahun dan sebagainya ya, atau ngasih seorang teman ke temannya untuk suatu event tertentu ya teman-teman ya. Oke, ini kemarin dihargai $25, kebetulan beliau dari Amerika Serikat, jadi segini mungkin murah ya, dan sudah direview secara positif dengan bintang 5. Oke, dan juga sudah di feedback ya untuk request ke pose selanjutnya ya. This look great, will you please send me a quote to create another image with standing up. Berarti dia nanti minta pose yang berbeda ya, pose yang berdiri ya. Oke, jadi nanti jadi yang bersangkutan suka dan ingin memproduksi bentuk yang berbeda ya, untuk seorang temannya ya mungkin, atau mungkin juga untuk sebuah media promosi ya, mungkin bisa jadi yang di foto itu adalah pemilik sebuah perusahaan ya, untuk maskot promosinya ya. Oke, ini salah satu dari pekerjaan yang dapat dari aktivitas follow up ya teman-teman. Bisa lihat di sini saya memfollow up klien tersebut ya, dan nggak langsung berhasil sih. Saya pernah memfollow up di bulan November ya, nggak ada tanggapan, dan kebetulan bulan tahun baru ya, saya sekalian mengucapkan selamat tahun baru kemarin, dan berujung pada percakapan ringan yang akhirnya request pekerjaan seperti ini ya. Ini adalah salah satu contoh follow up itu bisa berhasil ya, dan ini berpotensi untuk nantinya kalau suka akan ada repeat order. Itu contoh satu ya. Ada lagi contohnya kemarin juga. Nah ini teman-teman, ini adalah cover dari program latihan basket ya di Kanada ya. Nah, ini adalah klub olahraga di Kanada, olahraga basket untuk anak-anak sekolah ya. Jadi mereka minta cover program latihannya sepasang ya, cewek dan cowok. Cewek dan cowok ya, balik ya. Nah cowoknya ini ya. Oke, ini sepasang ya. Jadi ini kemarin harganya coba $30 sepasang ya. Kenapa sih kasih harga murah? Karena yang bersangkutan udah nyiapin semua materinya, fotonya udah, jadi saya hanya nge-layout dan mempercantiknya aja supaya nggak standar desainnya. Jadi didesain seperti ini ya, seperti produk sport pada umumnya ya, tapi ini adalah program latihan mereka ya, seperti ini. Oke, ini juga kemarin yang bersangkutan juga suka, udah komplit ya, tapi dia nggak ngasih rating. Mungkin ada berbagai sebab, nggak tahu apa karena mungkin dia nggak tahu caranya memberi rating. Nggak apa-apa, nggak masalah. Yang terpenting adalah ketika dia suka, dia order lagi ya, seperti ini ya. Dia suka dan dia nyiapin materi baru ya, materi baru untuk dibuatkan. Can you do same to cover again for me ya, jadi minta buat sepasang lagi ya, dan fotonya udah ada ya. Just change a photo ya menjadi baru ya, untuk klasifikasi baru. Jadi yang kemarin itu senior boys and girl ya, dan ini junior boys and girl ya. Oke, jadi minta quotation lagi ya. Ini juga hasil dari follow up teman-teman. Ada buktinya di sini, kalau kita scroll ke atas ada buktinya. Ini juga aktivitas follow up ya, berawal dari mengucapi tahun baru kemarin. Selamat tahun baru, semoga tahun 2022 ini bisnisnya lancar, seperti itu saya ucapin seperti itu, dan berujung pada percakapan ringan dan akhirnya pada order juga. Oke, itu salah satu bukti follow up berhasil ya. Langsung aja bikin quotationnya ya, create a quote. Untuk yang ini ya, untuk yang program latihan basket ya, saya kasih Adobe Illustrator Work ya. Saya buat single payment di sini, langsung saya buat saja next cover programs ya, next to cover program ya. Di sini saya hargain single package aja, saya kasih waktu 2 hari lah ya, agak panjang, $30 karena hanya merilayout aja ya, foto sudah ada semua ya. Saya kasih source filenya nanti.
Oke, select a package, nggak usah pakai package, ini single package aja. Ini custom offer, ini nggak usah pakai package, sorry. Iya bener, nggak usah pakai select package, langsung single order dengan custom offer ya. Oke, seperti ini. Kasih source filenya, sorry tadi kepencet ya. Langsung send offer ya. Ini untuk yang bikin custom offer, order kedua hasil setelah follow up tadi ya. Nah sekarang yang tadi yang Superman itu, nah ini yang Superman yang dia suka body terbangnya, pose terbangnya, sekarang minta pose standingnya dengan karakter yang sama ditambah dengan foto seseorang ya. Oke, langsung create di sini, langsung aja bikin Adobe Illustrator Work ya, atau gigs apapun yang nanti kalau teman-teman punya pengalaman yang sama, tinggal pilih aja gigs yang sesuai. Select single payment, langsung buat another order post. Oke. Minta waktu 2 hari. Kemarin ini saya minta $25, sekarang juga nggak usah jauh-jauh, $25 juga untuk satu pose. Kasih source of file dan send offer. Oke. Cukup asik ya teman-teman ya. Jadi kalau ada yang nanya, emang efek ya follow up ya? Follow up itu ngefek juga teman-teman. Jadi walaupun kadang-kadang nggak langsung di feedback, tapi seenggaknya pasti ada notifikasi ke yang bersangkutan ya, baik itu di email atau di Fiverr kontaknya nanti ya. Jadi seenggaknya kalau mereka lupa dan tiba-tiba ngelihat notifikasi itu, mereka akan ingat ketika ada project akan ke kita lagi, nggak ke yang lain gitu teman-teman ya. Tapi frekuensinya juga diatur, jangan terlalu sering nanti kena spam. Oke, jadi ini menjawab pertanyaan apakah ada efeknya follow up. Ada ya, walaupun butuh kesabaran bagi orang-orang tertentu atau bagi yang beruntung bisa dapat langsung order. Intinya kalau ini sebuah ikhtiar maka harus dicoba ya teman-teman ya. Oke, kalau udah follow up, apalagi nih strateginya supaya dapat order ya, dan gak cuma dari Fiverr tapi dari yang lain ya. Kalau saya biasanya pakai strategi pansos dalam konotasi yang positif ya teman-teman ya. Jadi pansosnya seorang desainer itu biasanya adalah portfolio yang dipansoskan. Saya kasih contoh ya. Oke, jadi kalau ada waktu luang tuh saya biasanya suka nyediain waktu secara rutin untuk mengcapture rating-rating positif yang saya dapat dari klien Fiverr, disandingkan dengan portfolionya yang sudah saya buat ya, seperti ini. Termasuk tahapannya ya, mulai dari outline-nya, foto aslinya, sampai pada hasil jadinya. Tentunya ini adalah atas izin dari kliennya ya. Kliennya harus ridho ya, atau kita harus bilang ke kliennya boleh nggak diposting ya. Atau jika kliennya nggak bilang ini konfidensial, maka sah-sah aja untuk diposting. Seperti halnya pajangan gigs kita kan juga ada review-review dari klien ya. Cuman ini kalau yang ini lebih di Vermark untuk kebutuhan sosial media, termasuk dibuatkan mock-up-nya seperti ini teman-teman ya. Kalau saya rutin melakukan seperti ini jika ada waktu luang ya. Jadi gampang banget, ini kerjanya di Photoshop ya teman-temannya. Teman-teman bisa memakai Photoshop atau software apapun yang teman-teman familiar. Jadi saya misalkan ketika dapat rating positif seperti ini ya, misalkan saya capture aja ini, saya print screen ya, saya capture, lalu saya sandingkan dengan hasil karyanya yang saya buat, termasuk tahapannya ya, seperti ini ya, foto, bahan materialnya ya, dan proses outline-nya, dan hasil jadinya. Ini tinggal di print screen aja, langsung dikombinasikan seperti ini seperti ini di Photoshop ya. Dan ini saya rutin melakukannya beberapa kali ya untuk project-project klien yang tidak konfidensial sifatnya. Seperti ini ya contohnya. Dan seperti ini juga ya. Ini bahkan pekerjaan vector tracing pun saya buat portfolionya ya. Ada juga yang ini ya, logo desain, saya buatkan mock-up-nya ya. Saya aplikasikan seandainya di sebuah website seperti ini, loginnya seperti ini. Ada juga lagi, oke seperti ini ya. Ini foto aslinya, ini materialnya, dan ini hasil jadinya seperti ini. Ini juga ya, ada mock-up-nya ya. Secara psikologis membuat mock-up juga mempengaruhi untuk orang tertarik ya teman-teman ya. Ada juga yang ini, ya ini untuk desain kaos ya. Yang sebentar masih ada lagi, ini juga ya untuk aset gaming ya, saya buat juga seperti ini. Dan ada lagi ini ya, brosur ya. Emang efek ya, emang pengaruh ya teman-teman ya. Pengaruh nggak sih? Nah, kalau ada teman-teman yang bertanya, pengaruh ya, pengaruh untuk ke Fiverr-nya langsung bisa, atau ke klien-klien yang menemukan kita secara tidak sengaja di sosial media. Jadi
seperti ini, foto seperti ini kita bisa sharing di grup-grup luar negeri. Cari aja misalkan teman-teman grup bisnis di luar negeri ya, atau teman-teman join berdasarkan nama kotanya. Misalkan Minnesota ya, Minnesota dari nama kota di Amerika ya, Minnesota bisnis misalkan. Nah itu banyak nih, teman-teman tinggal join aja, join di grup seperti ini, lalu kenalkan diri dan posting portfolio yang tadi ya, yang tadi kita buat ya, gitu ya, secara rutin ya. Dan ini ada efeknya teman-teman ya, baik efek ke Fiverr-nya atau ke sosial medianya. Seperti contoh kasus, saya juga dapat beberapa klien dari sosial media. Seperti ini contohnya, kebetulan hari ini dia order juga. Kita besarin aja ya sebentar. Nah ini salah satu klien yang menemukan saya di sosial media ya. Tuh ya, oke. Dia rutin. Nah, hari ini dia mau order nih, order vector tracing ya, untuk dibuatkan semacam kaos ya. Jadi dari file beresolusi rendah ingin dibuatkan ke resolusi tinggi dengan cara vector tracing ya. Seperti ini ya. Rutin sekali dia order ya, $15. Untuk vector tracing ini juga $15. Bahkan pernah ratusan dolar untuk batch yang banyak ya, kumpulan asetnya ya. Oke. $10. Ntar saya tunjukin yang ratusan dolar ya. $30. Mana ada yang ratusan dolar di atas ya. $50 ya via PayPal. $55 ya. 70 ya via PayPal. 55 via PayPal, rutin nih ya. Ada yang rutin seperti ini, hasil ketemu dari Facebook ya. $50. Nah ini nih, ini yang $180 ya. Ini tracing atribut bordiran ya, hasil bordiran benang di tracing ke dalam vektor. Ini ada banyak banget, jadi totalnya $180 ya. Jadi gitu teman-teman. Jadi ada efeknya jika teman-teman pansos portfolio Fiverr ya, yang ada rating positifnya itu di sosial media ya, mengundang calon-calon klien baru yang datang ke sosial media dan bisa meningkatkan impresi ke Fiverr-nya. Misalkan gini teman-teman. Ya, taruhlah misalkan yang ini teman-teman ya. Yang ini teman-teman posting ya dan dikasih kata-kata ya, kata-kata yang menarik lah ya. Tentang pekerjaan ini ya, lalu kasih link Fiverr, baik itu ke gigs-nya atau ke profil teman-teman ya. Jadi ketika orang mengklik ini akan menaikkan impresi Fiverr teman-teman, baik itu nanti gigs atau portfolionya. Misalkan diklik ini ya, nah akan masuk ke halaman profil teman-teman ya, dan di sini kan akan ada banyak gigs ya, gigs yang bisa saja sesuai dengan kebutuhan klien-klien teman-teman yang ada di sosial media tadi ya. Ketika mereka mengklik gigs ini, tentunya impresinya akan naik dan itu mempengaruhi mesin pencari ya. Jika sering diklik pasti kan ada nilainya ya, walaupun belum tentu berimpact ke pembelian langsung, tapi bisa jadi semakin sering diklik, semakin sering dapat data di Fiverr-nya bahwa gambar ini gigs ini sering dikunjungi orang ya, sehingga mempengaruhi impresi. Belum lagi ketika mereka men-scroll ke bawah dan melihat rating-rating positif dari klien-klien kita ya, misalkan walaupun cuma 2 atau 3, secara psikologis mempengaruhi kepercayaan klien untuk mengorder di Fiverr. Dan seandainya nggak mengorder di Fiverr, bisa jadi order ke sosial media seperti yang kasus yang saya punya tadi ya, yang saya tunjukkan tadi. Dan saya sarankan teman-teman nggak cuma di Facebook aja nih mempromosikannya, tapi juga di sosial media yang sangat cocok banget dengan freelancer ya, seperti Pinterest dan LinkedIn ya. Itu cocok banget buat freelancer. Teman-teman harus punya akun sosial media di LinkedIn dan Pinterest untuk memposting portfolio seperti ini. Oke, kira-kira itu aja yang bisa saya sampaikan. Sharing santai kita hari ini, kali aja ada inspirasi yang bisa dipetik ya, menyangkut masalah follow up dan pansos dalam konotasi positif untuk meningkatkan impresi ke portfolio kita atau mengundang calon klien baru ke jasa desain kita ya teman-teman. Oke teman-teman, sebelum ditutup saya mau ngasih disclaimer dulu ya. Apa yang saya buktikan di sini bisa jadi berlaku untuk teman-teman, bisa juga tidak, bisa juga berlaku namun butuh kesabaran yang cukup panjang ya teman-teman ya. Tapi jika ikhtiar adalah suatu kebaikan,
maka nggak ada salahnya untuk dicoba ya. Oke, demikian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum. Oh iya, jangan lupa kunjungi juga kelas Fiverr ya teman-teman, bagi teman-teman yang mengalami kendala namun tidak menemukan solusinya di YouTube dan dimanapun. Silahkan cek materinya, kali aja cocok untuk teman-teman yang membutuhkan panduan step by step, terstruktur dan terarah, dilengkapi diskusi dan konsultasi dari pakarnya langsung, yaitu Mas Yoko Bom. Linknya saya taruh di kolom deskripsi ya. Silahkan dikunjungi dan dicek materi juga bonus-bonus penunjangnya yang keren banget.